Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah Metode Analisis Perencanaan 2. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga proses pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk pada materi pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. Nah, saudara-saudara, rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah ini itu diajarkan pada semester yang keempat dalam kurikulum kita, dan kode mata kuliahnya adalah PW 7393. Sebagai pengembang daripada RPS ini adalah saya sendiri, dan ketua program studi untuk perencanaan wilayah dan kota adalah Velawaro STMN PhD. Baik, saya akan menjelaskan tentang RPS ini, di mana dalam penyusunan RPS ini memiliki suatu target capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah capaian pembelajaran prodi, dan yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, serta yang ketiga adalah capaian pembelajaran sub CPMK. Yang menjadi capaian pembelajaran prodi adalah menjadi peneliti yang memberikan kontribusi keilmuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menjadi praktisi profesional dan terlibat di dalam riset ilmu perencanaan wilayah dan kota. Dan yang ketiga, yang menjadi CPL Prodi ini adalah menjadi motivator dan inovator di bidang riset untuk pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisis dan mampu menjelaskan serta mengerjakan analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan mixed method untuk menyelesaikan kasus perencanaan wilayah dan kota. Dan yang menjadi CPL sub CPMK adalah mampu memahami konsep dasar analisis perencanaan wilayah dan kota. Dan yang kedua adalah mampu menjelaskan dan mengerjakan analisis kualitatif, kuantitatif, dan mixed method yang terkait dengan kasus perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini atau mata kuliah Metode Analisis Perencanaan 2 merupakan bagian dari rumpun metode analisis dan merupakan kelanjutan dari mata kuliah Metode Analisis Perencanaan 1. Dengan demikian, maka materi pembelajarannya merupakan pengembangan dari materi MAP 1. Untuk itu, pokok-pokok pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method yang terkait dengan kasus-kasus perencanaan wilayah dan kota. Pada pokok bahasan awal, materi yang diajarkan berupa pengertian, definisi, dan konsep-konsep. Itu merupakan bagian dari awal materi ini. Selanjutnya diajarkan tentang metode-metode yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota untuk kasus perencanaan tahap awal perencanaan, kemudian tahap pengembangan perencanaan, dan yang ketiga adalah
perencanaan, evaluasi atas apa yang sudah terlaksana di dalam suatu perencanaan. Nah, sebab itu bahan kajian materi pembelajaran ini dibuat untuk mencapai CPL sub mata kuliah, di mana sudah ditetapkan tadi bahwa sub CPL mata kuliah itu terdiri dari dua, yaitu sub CPL mata kuliah pertama adalah menyangkut pengertian lingkup peran dan manfaat metode analisis, menyangkut teori variabel dan data dalam metode analisis, dan menyangkut kerangka penelitian dan tahapan analisis. Kemudian untuk capaian sub mata kuliah yang kedua berupa metode analisis pada awal perencanaan, metode analisis pada pengembangan perencanaan, dan yang terakhir adalah metode analisis pada akhir perencanaan. Untuk itu, maka seluruh materi ini diambil dan dikemas melalui beberapa referensi atau pustaka seperti pengantar perencanaan kota dan wilayah yang dibuat oleh Iwan Kustiawan. Kemudian ada modul kuliah untuk teknik evaluasi rencana oleh Jeffrey Kindangen. Ada statistika terapan dari Kadir, kemudian analisis korelasi regresi oleh Sambas, dan yang paling terakhir adalah ekonomi bangunan oleh saya sendiri. Mari kita lihat detail daripada materi-materi yang akan disampaikan atau diajarkan dalam mata kuliah ini. Nah, dalam detail pengajaran ini sudah digambarkan dalam tabel yang ada ini, di mana tabel ini mengungkapkan tentang bagaimana pertemuan-pertemuan dalam pembelajaran di setiap minggu. Jadi tabel ini menjelaskan kepada kita tentang pertemuan mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua, kemudian sub CPMK yang akan kita capai apa, terakhir adalah penilaian yang berupa indikator dan kriteria ya. Setelah bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa yang akan diberikan, dan tentunya ada materi pembelajaran di setiap pertemuan ini. Yang terakhir adalah setiap pertemuan itu diberikan bobot penilaian untuk menilai bagaimana pencapaian dari setiap pembelajaran. Nah, pada pertemuan 1 dan 2, untuk mencapai sub CPMK yang sudah ditetapkan, yaitu mampu menjelaskan pengertian lingkup dan manfaat metode analisis perencanaan, dalam proses pembelajaran ini ditetapkan penilaian yang menjadi indikator penilaian adalah keaktifan dalam diskusi kelompok. Kemudian kriteria dan bentuk berupa presentasi keaktifan. Dan bentuk pembelajaran adalah dengan daring, online. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan pertama yang kedua adalah pengertian dan kedudukan metode analisis perencanaan dalam penelitian, lingkup MAP2 dan manfaat MAP2. Dengan bobot penilaian yang ditetapkan dalam pertemuan ini adalah 5. Yang dinilai adalah keaktifan dalam diskusi kelompok.
Kemudian dalam pertemuan yang berikutnya, pertemuan ketiga sampai keempat, yang mau dicapai dalam pertemuan ini sesuai dengan sub CPMK adalah mampu menjelaskan hubungan teori variabel dan data dalam metode analisis perencanaan. Yang dinilai dalam penilaian dalam pertemuan ini adalah keaktifan dalam diskusi kelompok serta kualitas ringkasan hasil kajian per orang. Materi yang diberikan adalah materi pembelajaran berupa pengertian teori, struktur teori, dan pemilihan teori dalam analisis perencanaan, pengertian variabel, jenis variabel, dan struktur variabel dalam hubungan dengan metode analisis perencanaan. Dan ketiga, pengertian data, jenis data, metode pengumpulan data, dan kompilasi data dalam hubungan dengan metode analisis perencanaan. Bobot penilaian pada pertemuan ini adalah 10. Demikian seterusnya dalam pertemuan kita menggunakan sistem seperti yang saya sudah jelaskan tersebut. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan ini Anda boleh melihat dalam tabel ini adanya suatu upaya untuk mencapai kemampuan akhir dalam tiap tahapan belajar melalui materi-materi yang diberikan, dan dalam setiap penilaian pertemuan diberikan bobot. Dan sampai pada pertemuannya yang ke-8, dalam pertemuan yang ke-8, maka ada ujian mid semester untuk mengevaluasi materi-materi yang sudah diberi. Selanjutnya dilanjutkan pada pertemuan yang ke-9 dan sampai dengan pertemuan yang ke-16, di mana di setiap pertemuan itu ada bobot pertemuan atau nilai-nilai dari setiap pertemuan, sehingga pada pertemuan ke-16 maka dilakukan ujian akhir semester. Sistem penilaian dalam pembelajaran mata kuliah ini sudah ditetapkan berdasarkan bobot-bobot pertemuan dan nilai-nilai dari ujian tiap-tiap semester. Demikian penjelasan saya tentang rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Saya berharap dengan pertemuan kali ini maka kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam proses kita belajar hari ini maka akan berjalan dengan baik dan kiranya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan masuk pada materi tentang metode analisis berdasarkan teori preferensi dengan WTP dan ATP. Nah, kita akan coba untuk memahami teori ini berdasarkan pengertiannya. Sebenarnya ada banyak pengertian yang sudah dirumuskan oleh beberapa ahli tentang preferensi ini. Nah, dari sekian banyak ahli, maka ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Andi Mapiari. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
pengertian preferensi itu sendiri, itu adalah merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu. Itu yang disampaikan oleh Andy Mapiare. Rumusan inilah yang akan menjadi acuan kita untuk memahami secara lebih lengkap lagi tentang analisis preferensi ini. Jadi, dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa semua perangkat yang ada pada satu individu, dalam hal ini perangkat mentalnya, itu akan mempengaruhi ketika seseorang untuk memilih. Di dalam teori preferensi itu sendiri, terdapat beberapa prinsip yang digunakan, yang menjadi dasar teori preferensi itu sendiri. Hal ini disebut dengan prinsip pilihan rasional. Nah, ada 4 prinsip pilihan rasional dalam teori preferensi. Yaitu pertama, completeness. Yang dimaksud dengan completeness ini adalah prinsip yang mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara 2 pilihan. Jadi, kalau kita disodorkan atau setiap individu kita sodorkan 2 pilihan, maka di antara 2 pilihan ini atau 2 produk yang kita tawarkan atau 2 kondisi yang ada, dia akan memilih salah satunya. Ini prinsip pertama dari teori preferensi, yaitu completeness. Prinsip yang kedua yaitu transivity. Yang dimaksud dengan transivity ini adalah dia menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan. Jadi prinsip dari transivity ini adalah adanya konsistensi dalam melakukan pilihan. Jadi setiap manusia itu atau individu itu punya konsistensi di dalam melakukan pemilihan. Itu yang disebut dengan prinsip yang kedua, yaitu transivity. Nah, prinsip yang ketiga dalam teori ini adalah the more is the better. The more is the better itu adalah menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat. Jadi seseorang akan meningkat kepuasannya jika individu ini mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk. Jadi semakin banyak dia dapatkan sesuatu produk, maka itu semakin meningkatkan kepuasan daripada individu tersebut. Itu yang disebut dengan prinsip ketiga, yaitu the more is the better. Nah, selanjutnya prinsip yang terakhir adalah continuity. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai dari produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti akan lebih disukai daripada produk B. Artinya, kalau setiap seorang atau individu itu kita tawarkan produk A dan B dan dia telah menyukai produk A, maka ketika kita sodorkan produk A yang lebih sederhana lagi atau lebih rendah, dia tidak akan memilih produk B, tetap dia akan mengambil produk A walaupun tidak seperti produk A.
Gitu. Jadi itulah prinsip continuity, prinsip keempat dari teori preferensi. Nah, saudara, kita lanjut dengan beberapa hal penting bagaimana untuk melakukan analisis preferensi itu sendiri. Nah, ada metode yang ditawarkan pada kesempatan ini dari sekian banyak metode yang kita bisa gunakan. Maka metode yang satu ini dalam melakukan analisis preferensi dikenal dengan WTP dan ATP. Yang artinya WTP itu adalah willingness to pay. Yang kedua, ATP itu adalah ability to pay. Kedua hal tersebut akan mendasari proses analisis preferensi yang akan kita sama-sama pelajari bersama. Nah, apa itu WTP atau willingness to pay? Mari kita lihat. Yang disebut dengan willingness to pay itu merupakan suatu kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan, atas jasa yang diperolehnya, atas sesuatu yang diperolehnya. Jadi itu yang dimaksud dengan willingness to pay. Jadi kita mau mencari tahu bagaimana kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa atau produk atau barang yang diperolehnya. Nah, pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP ini didasarkan pada persepsi pengguna terhadap contohnya tarif atau jasa pelayanan dari objek yang kita tawarkan. Ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ada beberapa variabel atau dalam hal ini sudah berbentuk parameter. Ketika kita mau mengukur variabel WTP ini, maka ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Nah, tentunya parameter-parameter ini dapat digunakan atau ditambahkan sesuai dengan maksud dan tujuan kita untuk melaksanakan analisis ini. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita mau melakukan analisis, tujuannya seperti apa. Nah, untuk kesempatan ini saya akan mencantumkan atau memberikan penjelasan. Ada 4 parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran daripada suatu willingness to pay ini atau WTP ini. Yang pertama adalah produk yang ditawarkan. Jadi produk yang ditawarkan kepada masyarakat ini harus kita ketahui persepsi masyarakat terhadap produk ini. Dalam hal ini tingkat kemauannya. Jadi harus diketahui tingkat kemauannya. Dengan adanya parameter produk yang ditawarkan ini, maka kita dapat mengukur nantinya tingkat kemauan masyarakat terhadap produk ini. Dan kedua, parameter yang kedua adalah kualitas dan kuantitas. Produk yang kita tawarkan itu atau perencanaan yang kita tawarkan ini, kita harus mengetahui persepsi dari masyarakat itu, kemauan daripada masyarakat itu,
atas kualitas dan kuantitas dari produk yang kita tawarkan. Respons mereka seperti apa? Bagian yang ketiga, utilitas pengguna. Bicara utility pengguna adalah bicara tentang bagaimana keberadaan daripada pengguna ini atas produk yang kita tawarkan. Keberadaan daripada pengguna ini mengikuti produk atau suatu perencanaan contohnya yang kita tawarkan ini, perlu kita pahami seberapa besar utility-nya. Gitu. Dan yang terakhir adalah perilaku pengguna. Nah, perilaku pengguna ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana dia menanggapi atau bagaimana cara-cara dia menanggapi apa yang kita tawarkan atau perencanaan yang kita tawarkan. Sejauh mana respeknya, sejauh mana dia berperilaku atas produk yang kita tawarkan atau dalam hal ini perencanaan yang kita tawarkan. Jadi keempat parameter ini yang akan menjadi ukuran kita untuk mengetahui kemauan dari suatu masyarakat yang kita tawarkan dalam perencanaan kita. Kita lanjut dengan ability to pay atau ATP. Ability to pay atau ATP adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya dari pendapatan rutin yang diterimanya. Dengan kata lain, ability to pay adalah kemampuan masyarakat dalam membayar ongkos. Jadi di sini, ketika sesuatu yang kita tawarkan kepada masyarakat, suatu program atau sesuatu konsep dalam hal ini, maka kita akan mengukur seberapa kemampuan masyarakat untuk membayar jasa dari apa yang kita tawarkan. Artinya begini, ketika ada sesuatu yang kita tawarkan kepada masyarakat ini, maka masyarakat ini akan meresponsnya berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalau itu berisiko terhadap biaya, ongkos, maka dia harus mempersiapkan biaya ini untuk dia bayarkan sebagai ongkos daripada produk atau program yang kita tawarkan. Karena setiap program yang kita tawarkan berisiko, menimbulkan risiko timbulnya biaya untuk membayarkan akibat daripada apa yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, untuk mengukur ability to pay ini, maka beberapa parameter yang bisa kita gunakan, bisa kita tambah berdasarkan landasan teori yang kita gunakan juga dalam hal ini untuk memahami atau mengetahui kemampuan masyarakat. Yaitu pertama, besar penghasilan. Jadi kita harus memperhatikan berapa besar penghasilan daripada masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan. Apakah masyarakat butuh atas produk yang kita berikan kepada masyarakat, atau program yang kita berikan, atau perencanaan yang kita berikan. Kemudian kita harus mengetahui berapa total biaya yang akan muncul pada masyarakat akibat daripada produk yang kita tawarkan atau kita mengikuti perencanaan yang kita tawarkan.
Dan yang paling terakhir yang kita harus tahu bahwa prosentasi penghasilan yang masyarakat alokasikan, yang dialokasikan untuk mengikuti produk yang kita tawarkan atau perencanaan yang kita tawarkan pada masyarakat. Jadi ada 4 kriteria ini yang harus kita observasi kepada masyarakat untuk mengetahui kemampuannya. Kemampuannya dalam mengikuti programkah atau perencanaankah sebagai produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh aplikasi analisis preferensi dengan WTP dan ATP. Jadi bagaimana aplikasi daripada ATP dan WTP ini? Nah, kita butuh sebuah contoh produk atau dalam hal ini perencanaan yang kita buat, kemudian kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi untuk mendapatkan suatu data, informasi di masyarakat tentang satu produk yang kita tawarkan, maka kita harus membuat sebuah contoh dalam hal ini contoh perencanaan. Nah, saya membuat satu konsep perencanaan yang berjudul yaitu untuk melakukan evaluasi tentang prospek perencanaan pembangunan permukiman kumuh dengan metode land sharing. Jadi kita mencoba untuk mencari tahu WTP dan ATP daripada masyarakat atas sebuah konsep perencanaan atau perencanaan lebih tepatnya, perencanaan tentang membangun kembali permukiman kumuh ini dengan metode yang disebut dengan metode land sharing. Ini salah satu metode yang digunakan dalam rangka untuk menata kembali suatu pemukiman yang kumuh. Jadi ada banyak metode untuk menata pemukiman yang kumuh. Salah satunya yaitu dengan melakukan suatu metode yang disebut dengan land sharing. Jadi ketika suatu permukiman ini sudah mengalami kekumuhan, ya tingkat kekumuhan yang tinggi, maka ini perlu ditata kembali. Nah, proses penataan ini dapat digunakan dengan cara land sharing. Nah, land sharing itu sebenarnya adalah membagi lahan yang ada untuk diserahkan, ditata kembali, dan mereka tidak perlu digusur atau dipindahkan dalam pengertian penggusuran pindah, tetapi mereka mengalami proses penggusuran tetapi tidak dipindahkan, tetapi mereka tetap ada di tempatnya, sehingga metode ini tidak mengusir penghuni untuk meninggalkan tempatnya. Tetapi metode ini akan memberikan suatu tata ruang pemukiman yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dengan kualitas hunian yang lebih baik dari apa yang mereka miliki pada waktu itu. Itu sekedar informasi tentang metode land sharing dalam memperbaiki permukiman yang kumuh. Tentunya konsep ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui tentang konsep penataan pemukiman kumuh yang mereka diami pada waktu itu. Nah, ini sebagai salah satu contoh bagaimana untuk kita mencoba menerapkan analisis preferensi dengan WTP dan ATP. Kembali kepada 4 tahapan yang harus kita tempuh di dalam aplikasi dengan WTP ini, yaitu pertama kita rumuskan konsep program yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, yaitu pembangunan kembali pemukiman kumuh dengan metode land sharing.
Nah, konsep ini selanjutnya kita akan coba untuk mengukur WTP dan ATP ini melalui respon masyarakat. Nah, tentunya kita akan rumuskan variabel. Dalam hal ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 4 parameter yang harus kita lihat dari WTP dan ATP. Ada 4 juga parameter. Yang ketiga adalah dengan parameter, yang keempat adalah dengan parameter itu kita buat suatu pertanyaan. Nah, contoh daripada bagaimana kita membuat sebuah struktur penelitian kita, maka di sini kita tampilkan aplikasi WTP dan ATP pada rencana land sharing dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat pertama konsep, yaitu rencana revitalisasi permukiman kumuh dengan metode land sharing. Untuk variabel WTP-nya memiliki 4 parameter, yaitu jenis produk, kualitas, dan kuantitas, utility pengguna, perilaku pengguna. Kemudian kita masuk pada pertanyaan untuk mendapatkan data tentang parameter jenis produk. Nah, saya coba membuat satu pertanyaan agar supaya kita dapat mendapatkan data dari masyarakat, yaitu apakah Anda mau mengikuti program land sharing? Jadi bicara tentang WTP, kemauan terhadap jenis produk yang kita tawarkan. Kita coba namakan dengan program land sharing. Apakah Anda mau mengikuti program land sharing? Di sini tabel yang selanjutnya adalah jawaban. Ada kolom yang selanjutnya adalah jawaban. Jawaban ini kita buat dalam jawaban yang bergradasi mulai dari 1 sampai 5. Jika sangat tidak mau 1 nilainya, kemudian 2 tidak mau, ketiga cukup mau, keempat mau, dan yang kelima sangat mau. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk mengukur kualitas dan kuantitas. Dibuat suatu pertanyaan, apakah Anda mau menyerahkan tanah dan rumah diganti dengan rumah susun dengan jumlah kamar yang sama dan kualitas yang lebih baik. Jadi kita coba tawarkan bahwa di dalam konsep revitalisasi pemukiman kumuh, rumah yang mereka yang ada akan digantikan dengan rumah susun di tempat yang sama, di situ saja, tetapi mempunyai kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Apakah dia mau? Di situ kita akan melihat pilihan mereka seperti apa. Yang ketiga yaitu utility pengguna. Nah, di sini kita coba tawarkan bagaimana risiko ketika program revitalisasi permukiman kumuh ini akan dijalankan. Maka ada risiko yang akan muncul, yaitu bahwa mereka akan ditagih sampah, ditagih uang keamanan, ditagih uang parkir yang dulunya dia tidak memikirkan biaya-biaya itu ketika dia masih tinggal di tempat yang dia diami ketika masih kumuh. Tapi nanti ketika dia beralih kepada rumah yang tidak kumuh lagi, yaitu yang ada di rumah susun dengan penataan ruang yang lebih baik yang sudah dijelaskan tadi, maka ada risiko. Risiko yaitu munculnya suatu tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Dia mampu enggak gitu? Atau dia mau enggak menjalankan itu? Contoh di sini saya katakan ada timbulnya sampah, biaya sampah, ada biaya keamanan, ada biaya parkir yang jumlahnya sekian. Nah, kita harus melihat dia mau nggak gitu untuk itu. Nah, selanjutnya yaitu perilaku pengguna. Nah, ketika pengguna ini akan ada di dalam rumah susun, ya, yang kita harapkan dia akan tinggal dengan kualitas hunian yang lebih baik, maka kita harus mencari tahu perilaku daripada pengguna ini. Karena ketika dia beralih ke rumah susun ada banyak peraturan. Ada aturan-aturan yang akan muncul di sana. Bagaimana perilakunya daripada masyarakat. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda mau mengikuti peraturan dalam rumah susun? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan
agar supaya kita memperoleh data untuk diproses selanjutnya berdasarkan jawaban-jawaban dari masyarakat, sehingga kita bisa mengukur WTP-nya. Sekarang perlu saya jelaskan tentang ketika kita mau mengaplikasikan ATP dan WTP ini, maka kita harus membuat suatu model standar penilaian terhadap WTP dan ATP. Nah, standar ini seperti yang tergambar dan tertampil di dalam slide saya ini, itu menunjukkan bahwa dalam skala penilaian kita ada beberapa hal yang perlu kita tetapkan. Pertama adalah nilai standar acuan WTP dan ATP. Jadi ada satu strategi menyusun kuesioner, kemudian dari kuesioner itu kita tetapkan nilai standar acuan dari WTP dan ATP. Maksud daripada nilai standar acuan ini agar supaya ini menjadi acuan atas nilai-nilai yang akan kita kumpulkan berdasarkan data yang kita peroleh ketika kita mengedarkan kuesioner. Nah, sehingga ketika kita menentukan nilai standar acuan WTP dan ATP, maka nilai acuan yang di atas daripada standar yang kita tetapkan itu adalah merupakan area prospek atau area yang positif, prospeknya positif. Sementara untuk yang di bawah dari nilai standar acuan ini, maka area itu prospeknya negatif. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan nilai berdasarkan hasil perhitungan data yang kita sodorkan lewat kuesioner, maka kita tinggal menentukan nilainya ada di mana. Kalau nilai WTP dan ATP di atas dari nilai standar acuan WTP dan ATP yang kita tetapkan, maka dia berada pada area prospek positif. Artinya program ini mau dilaksanakan oleh masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila jumlah nilai dalam data yang kita peroleh ini di bawah daripada nilai standar acuan, maka produk atau program perencanaan yang kita ajukan ini negatif. Artinya, tidak mau dan tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Namun ada kondisi keadaan yang ketiga juga ketika WTP-nya berada pada area prospek positif. Sementara ATP-nya di bawah area prospek negatif. Berarti di sini bahwa ATP-nya harus disupport atau dilakukan stimulasi agar supaya dia bisa meningkat ATP-nya sehingga dia bisa masuk dalam area prospek positif. Begitu. Nah, apa yang kita mau stimulasi kalau ATP-nya? Berarti ada perlakuan subsidi atau bantuan kepada mereka karena mereka tidak mampu. Atau bisa saja kita turunkan nilai standar acuan kita. Nah, demikian pula dengan willingness to pay. WTP-nya. Kalau WTP-nya di bawah, ATP-nya masuk di dalam area positif, WTP ada masuk dalam area negatif, maka perlu juga ada program-program sosialisasi untuk menjelaskan kepada masyarakat agar supaya mereka tertarik dan mau. Ataupun kita memberikan gift atau hal-hal yang menarik agar supaya mereka mau untuk menjalankan program kita. Contohnya adalah diberikan kebebasan untuk membayar sampah, diberikan kebebasan untuk membayar security, keamanan, ataupun ada pemotongan dari fasilitas yang berbayar. Nah, itulah yang menjadi model standar penilaian kita dalam menentukan WTP dan ATP. Saudara-saudaraku, demikian kita sama-sama sudah mengikuti materi metode analisis preferensi hari ini.
Saya berharap bahwa dengan adanya materi ini, maka materi ini akan bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan, menambah keterampilan Anda di dalam membuat suatu perencanaan dalam masyarakat. Dan dengan demikian maka saya tutup pertemuan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.